Halo marketers, welcome back to Marketers Hands-on bersama saya dengan Hafiz dan rekan saya Erik. Kali ini kita akan membahas mengenai Wuling Cloud EV yang berasal dari Keluarga Wuling ABC Stories atau E-nya Wuling REV, Yes. B-nya Bingo EV, dan C Cloud EV. keluarga termuda dari 3 electric vehicle dari Wuling. Seperti apa sensasi berkendara dan hasil reviewnya? Pantengin terus Marketers Hands-on episode Wuling Cloud EV. Check this out. Nah, gimana Rick? Begitu lu masuk ke kabinnya Wuling Cloud EV, Rick? Mantap sih nih, gue langsung duduk di baris kedua dan lega sekali guys. Empuk banget gak sih? Empuk ya, berasa kayak feels like home. Ya, betul. Jadi memang di filosofi cloud itu salah satunya adalah menghadirkan luxury comfort di joknya yang mungkin seperti membentuk awan ya, dengan kelembutan awan. Tapi oke lah, menurut gua dari situ feel like home-nya tercipta. Desain joknya mirip banget kayak sofa dan bisa dibikin sofa mode ya. Gimana mas? Sofa mode kita disuruh ngapain nih pakai sofa mode? Nah, kalau bikin sofa mode-nya itu cukup ini sih, kita ngerebahin kursi baris depan sampai mentok, terus diangkat headrest kita, cabut, dan agak dikebajuin sehingga senderan atau bahu kursi depan itu sejajar dengan bangku dari kursi bagian belakang. Nah, di situ tinggal kita rebahan aja, agak reclining ke belakang juga. Kursi bagian belakang nanti kita senderan, jadi kaki dan bahu hingga ke badan itu cukup rileks lah untuk kita selonjoran. Pas banget ya buat ngasuh bentar dari hiruk pikuknya kota besar, ngasuh dulu me time dengan mobil listrik yang senyap, suara mesin nggak ada, suara AC-nya tenang, jadi buat ngasuh bentar. Cuma sayangnya nggak ada sunroof ya, Rick, atau panoramic sunroof yang kalau malam kayaknya oke ya, sambil ke bintang-bintang daripada ke hotel bintang 5 kan. Bintangnya banyak nih kalau malam dilihatin. Betul. Nah, dengan serangkaian ini menariknya ya, pas gue bawa ke rumah, kita kan udah nyoba nih sekitar seminggu ya. Family approve itu loh, semua anggota keluarga tuh suka gitu. Buat anak gue, keluarga berencana ya, 2 anak yang dari istri maupun 2 anak gue kayak setuju banget gitu. Bahkan mbaknya si anak-anak yang bantuin di rumah juga, Pak, Bapak ganti ini aja. Nah, enteng banget emang ngomongnya dia. Tapi emang semua anggota keluarga yang duduk sini merasakan kenyamanan, mereka approve buat ketika untuk memiliki Wuling Cloud EV ini. Bahkan mereka bilang, ini mobil mewah banget gitu. Kesan pertama ketika masuk ke Cloud EV. Di sini lega banget, tapi dari luar kelihatannya compact aja sih, buat selap-selip atau cari parkir juga easy lah. Tapi ternyata di dalamnya lega. Itu yang gue rasain. Jadi memang kelihatannya di dalam ini lega, tapi begitu lo jadi driver dan melihat sekeliling, sudut pandang dan mobil ini nggak terlalu kelihatan besar, yang tadi bilang untuk bermanuver selap-selip masih berasa ini mobil yang compact gitu. Iya, dari luar hatchback tapi di dalamnya MPV loh memang. Thanks to teknologi ya, ini semua kan bisa diwujudkan berkat arsitektur mobil listrik yang ringkas ya, baterainya, peletakannya bisa lebih ringkas, jadi hal itu berdampak ke kabin yang lebih lapang. Cuma ada intensi yang bilang ini terlalu lega nggak sih buat dijadikan mobil hanya 2 baris gitu, karena kayak area depan ini, dashboard ini luas banget, kayak buat apa sebesar seluas ini dashboardnya. Terus di bagian belakang bagasi juga masih gede banget ya, tapi kalau orang Indonesia kan suka ngebanding-bandingnya ya, kayak kenapa nggak dibikin 3 baris aja gitu, mungkin 5+2 gitu kan. Tapi memang kalau untuk mencapai kenyamanan premium, gua rasa proporsi semacam ini sudah cukup sangat mengakomodasi ya. Tapi ini juga aku lihat rasa cocok juga nih buat manajer-manajer atau bos-bos yang low profile ya, buat
menembus ganjil genap dengan driver di depan, bosnya di belakang. Cukup lega banget sih, dan ada Siap, bos, siap. Amin. Dan ini ada handrest dengan layout yang cukup nyaman. Oke lah ini kalau buat ngebantu manajer-manajer atau eksekutif yang sehari-hari pakai driver tapi pengen mobil yang tetap lega dan bisa nembus ganjil genap. Nih menjawab banget sih, menjawab. Mumpung masih ada insentif itu ya, mobil listrik bisa menembus jalan manapun di lokasi ganjil genap ya. Tuh, tapi selain kenyamanan ya, gue dari sisi seorang pengemudi juga merasakan sensasi berkendara yang menyenangkan gitu. Gimana Mungkin tuh? pasti didapat karena memang ini EV ya. So kayak siapa sih yang nggak suka mengendarai EV dengan akselerasi instannya mereka gitu. Nah di Cloud EV ini juga kita bisa dapetin itu, tapi jangan beranggapan atau kayak mungkin beberapa pengendara yang apa ya, dalam artian baru beralih atau baru adaptasi atau belajar untuk mengendarai EV, ketika dia kenal EV yang akselerasi instan banget, bisa kayak seolah-olah seperti sangat menjambak powernya. Nah di Wuling Cloud EV ini bisa dibilang cukup bersahabat dengan adanya 4 driving mode yang disematkan di dalam Cloud EV. Nah di driving mode pertama itu ada Eco Plus dan Eco. Nah Eco Plus dan Eco ini bisa dibilang akselerasinya atau torsinya itu cenderung lebih smooth ketika kita injakan pedal gas injakan pedal gas, benar. Nah seperti di Eco Plus juga ini kayak seperti ada gua tuh ngerasa kayak ada limitasi dari speednya, dan rasanya ini bisa diatur juga di dalam head unit ya. Di dalam head unit itu bisa ada limitasi speednya. Kalau gue ngerasain di Eco Plus yang gue pakai unit ini, dia dibatas sampai 83 km per jam. Nah masuk ke Eco dia mulai bisa tuh untuk akselerasi lebih dari itu. Dan menurut catatan dari profil Cloud EV, mode Eco Plus ini menjadi mode pintar dalam mode Eco, tapi pintar karena dia bisa membaca karakter atau kebiasaan dari si pengemudi. Jadi sensasi berkendara mulai dari akselerasinya, pengereman itu mengikuti historical yang dilakukan oleh si pengendara. Nah, mau lebih kencang lagi atau lebih responsif lagi, masuk ke mode normal. Mode normal itu berasa mulai ini EV gitu. Plus kalau masuk ke mode sport, mode terakhir yang bisa dibilang lu kalau mau akselerasi instan dan sangat membutuhkan kecepatan yang tinggi, masuk ke mode sport. Tapi tentu berbanding lurus dengan konsumsi baterai yang dihasilkan dari masing-masing mode tersebut. Jadi intinya irit bisa, tapi gesit pun ready. Gesit pun ready. Nah, tapi bukan akselerasinya doang yang bisa diatur, pengeremannya juga begitu. Jadi pengereman itu ada 3 mode dia. Ada mode mode ngeblong. Enggak dong. Comfort ya, tapi kalau comfort ini gue rasakan juga kayak kita harus hitung juga nih berapa detik sampai ke objek di depan, karena dia nggak terlalu yang responsif. Nah, mau lebih responsif masuk ke mode standar, lebih responsif lagi jadi masuk ke mode sport. Jadi injek sedikit aja si mode ini ya, bisa langsung mode jeduk ya. Mode jeduk. Gitu. Ini menarik banget sih menurut gue untuk berkendaranya. Gimana nih Mas, sebagai hatchback tapi yang juga ready buat diajak sedikit little escape ke Bandung, Jakarta Bandung, gimana? Secara performa baterai, kira-kira kalau yang maksimalnya dia jelajahnya sampai berapa kilo tuh? Nah, menurut catatan di Wuling Cloud EV ini bisa daya jangkaunya itu mencapai 560 km. Lumayan juga tuh. Nah, dengan sekali cas, dan dia juga ada dua port charge baterainya ya, ada yang AC dan DC. Nah, yang DC ini pun sebenarnya nggak perlu waktu terlalu lama untuk ngecas ya. Kayak misalkan kemarin gue ngecas sisa baterai itu 30% untuk mencapai 100%, gue cuma hanya butuh waktu sekitar 1 jam gitu. Dan sebaran dealer yang sudah punya port charger DC pun sudah lumayan banyak di Jakarta gitu. Gue kemarin bolak-balik ke Wuling Center di Pondok Indah, itu udah ngecasnya free, cuma sejam beres pulang,
dan hospitality-nya menurut gue oke banget sih, meskipun gue dilayani sama security bukan sales counter ataupun admin di dalam dealer tersebut gitu. Jarang banget sih, mungkin identik kita kalau security yang ramah ya punyanya BCA gitu kan. Tapi ternyata Wuling juga punya hospitality dari security-nya yang oke banget gitu. Kebetulan sama, halo BCA dan halo Wuling. Halo Wuling. Oh, ada nyaut kan. Ya, dia nguping ternyata dia dari tadi ya. Dari kasih konsumsi ya lumayan. Cuma memang ketika kita makin cepat kita membutuhkan akselerasi atau membejak pedal gas ini semakin cepat habis juga baterai yang dikonsumsi ya. Sama kayak mobil bensin lah ya, kalau kita smooth ya lebih irit, tapi kita kalau lagi agresif ya pasti otomatis baterainya bahan bakarnya lebih boros. Tapi so far untuk akomodasi keluar kota dari sisi kenyamanan oke. Berkendara pun nggak terlalu melelahkan, fun to drive. Akselerasi juga bisa kasar kata ya, kalau misalkan di tol kita berpapasan dengan mobil SUV, medium SUV atau SUV, untuk bersanding kecepatannya bisa dibilang masih kompetitif gitu. Yang ya kita nggak mungkin bisa menghindar dari asap gurita jalan tol dengan daya jelajah yang sampai berapa tadi, 560. Itu juga kalaupun memang skenarionya adalah sebagai mobil harian yang dalam kota juga itu sangat kebantu sih. Jadi kita nggak perlu sering-sering ngecas, sekali ngecas pun ternyata cepet, dan itu ngebantu banget buat ritme kita harian gitu kan. Nggak perlu sedikit-sedikit ngecas, khawatir ada baterai pepet dalam kondisi mendadak. Kalau kondisinya bisa baterainya daya jelajahnya jauh kan ngebantu banget ya, kayak itu praktikalitinya sangat menunjang sih. Nah plus sebenarnya kalau kita hidup di dalam kota yang mungkin nggak semua jalanan seluas ini ya, seluas kita sekarang ini, kalau kayak di perumahan mewah jalanannya luas, di jalan tol jalanan luas, tapi ketika masuk gang-gang kecil, nah ini gue senang banget fitur dari kamera 360-nya si Kodik ya? Ini. Nah 360 kamera ini bener-bener kayak ngasih gambaran presisi di mana bentuk mobilnya berada sama objek di sekitar itu ada apa. Benar-benar ini sangat membantu sih. Ya, dan itu kamera yang juga beberapa kali dipakai buat selfie para Gen Z namanya. Nah, itu keseruan sendiri sih. Kemarin gue masuk ke kayak pemukiman gitu, anak-anaknya pada selfie gitu. Terus temennya ngeliatin dari depan, ada lu. Yalah, berbagi kebahagiaan. Ini sebagai hatchback tapi siap buat luar kota juga ini ya, fitur ADAS-nya atau Advanced Driver Assistance sistemnya cukup komplit ya. Apa tuh? Bisa dibilang lumayan. Kalau kita lihat di sini tuh ada namanya fitur ADAS itu ada FCW dan AEB yang dia akan memberikan peringatan kepada pengemudi jika terlalu dekat dengan objek di depan, bahkan bisa sampai membantu pengereman. Atau ada lane departure warning yang mungkin kita lagi alfa atau sempat kelelahan sehingga mungkin keluar dari jalur atau marka yang kita tempatin sekarang ini, dia akan mengasihkan warning berupa suara. Ada juga adaptive cruise control yang menurut gue juga sudah lumayan sangat membantu, sangat smooth. Percepatan dan deakselerasi yang dihasilkan dari si ACC. Dan ini dia. Biasanya kan kalau udah terbuai dengan ACC atau adaptive cruise control, ada kecenderungan dilepas aja lah ini setirnya gitu kan. Apalagi udah ada lane departure warning, dia udah bisa kayak ngatur si setir ini udah bisa menggerakkan atau menjaga posisi tetap di marka jalan yang dituju gitu kan. Tapi ada fitur yang ketika pengendara itu terlalu lama melepas tangan di kemudi setir atau di setir, itu ada peringatan untuk kembali. Untuk pegang setirnya. Mendingan diperingatkan mobil daripada diperingatkan sama Tuhan ya. Betul. Tapi ini ACC berarti udah bisa ngegas rem sendiri sesuai kondisi ya. Mandi sendiri bisa? Belum bisa. Halo Wuling, belum ada layanan. Terima kasih. Tapi terakhir ya, poin terakhir yang menurut gue menarik adalah desainnya juga ya. Desainnya ini sebenarnya bisa dibilang family banget karena dia modern. Cool, aman lah rasanya, aman dan nggak agresif gitu loh, mudah diterima. Nggak yang terlalu futuristik kotak-kotak selayaknya mobil listrik kebanyakan, tapi ini tetap menampilkan aura modern mobil listrik. Ya tetap harus kasih sinyal ya kalau kita melewati orang atau apa, karena sangat senyap si mobil ini. Dan remote controlnya juga sudah memungkinkan kita untuk
sekadar mendatangi atau mendekati mobilnya, dia langsung knob atau flash door handle-nya langsung keluar, kita buka, langsung masuk. Begitu masuk, mobil pun langsung nyala menyambut kita, halo selamat siang, selamat pagi, selamat malam, ready to go, dengan hanya injak pedal rem, masuk ke gigi drive, lepas parking brake, jalan. Ya. Jadi conclusion nih, kesimpulannya, kira-kira mobil ini kalau menurut Mas Hafiz cocoknya buat konsumen yang kayak apa sih? Gue setuju sama lu tadi. Travel manager yang baru saja membukukan predikat karirnya didaulat sebagai manajer di sebuah perusahaan yang punya mobilitas masih sangat tinggi, harus meeting kemana-mana, ganjil genap harus kita lewatin terus tiap hari, tapi lu juga harus masih memikirkan efisiensi konsumsi biaya operasional. Itu cocok banget sih pakai mobil listrik, khususnya Wuling Cloud EV ini. Baik dia nyetir sendiri apapun pakai driver, oke lah ya ini ya. Iya. Sip. Oke, kita closing kali ya. Boleh? Lanjutkan? Cus, langsung kita closing. Begitu kurang lebih review kita di Marketis Hands On kali ini dengan produk Wuling Cloud EV. Yes. Dari saya POV sebagai pengendara sangat impresif ya, seperti selayaknya mobil listrik, akselerasinya mantap, kenyamanannya juga oke, ya. Walaupun hatchback tapi buat orang dewasa duduk di bangku belakang tetap nyaman. Nah, untuk poin dari sisi eksterior, performance, driving experience, gue bisa kasih angka 8/10. 8/10. Dari sisi kenyamanan gimana, Rick? Karena kursinya ada sofa mode, terus lega. 8,5 boleh lah buat interiornya, buat suasana di kabinnya. Good job buat Wuling Cloud EV. Ya. Menarik. Bisa buat opsi buat mobil dalam kota oke, nyaman. Buat luar kota jarak menengah juga masih cukup proporsional sih secara kemampuan dan secara kemampuan akomodasinya. Menarik. Itu aja kali ya. Begitu. Oke Marketis, sementara ini dulu untuk Marketis Hands On kali ini dengan Wuling Cloud EV. Jangan lupa saksikan terus Marketis Hands On. Satu lagi, mungkin ada viewers yang mungkin punya pengalaman dengan mobil listrik, pernah punya mobil listrik, tertarik buat pakai mobil listrik, boleh komentar. Juga mungkin ada yang ingin direspons atau mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan di kolom komentar. Nah, terima kasih Erik. Hampir saja saya lupa skripnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Marketis Hands On. See you.